Halo semuanya, kembali lagi di pertemuan ke-7. Yang akan kita pelajari yaitu tentang analisis titik pulang pokok atau singkatannya BEP. BEP itu Break Even Point ya. Itu bahasa Inggrisnya. Tapi Indonesianya analisis titik pulang pokok. Jadi, dalam analisis titik pulang pokok atau BEP ini berkaitan tentang TR sama TC. Apa itu TR? Di sini udah Ibu tulis yaitu total revenue. Revenue ini yaitu penerimaan. Selain penerimaan atau yang lebih dikenal pendapatan ya. Pendapatan. Gitu. Jadi TR. Kalau total cost atau TC itu cost biaya. Biaya kan? Jadi di sini TR sama dengan TC itu yang menganalisis BEP. Jadi disama denganin. Terus kalau seandainya untung berarti nanti TR lebih besar dibanding TC. Itu kalau untung ya. Untung. Nah, berarti lawannya untung apa? Rugi kan? Kalau rugi nanti TR lebih kecil. Jadi pendapatan lebih kecil dibanding biaya. Kalau tadi untung berarti pendapatan lebih besar dibanding biaya kan? TC cost biaya. Nah, ini ada namanya apa? Fee. Fee ini di sini profit ya. Bukan yang lingkaran. Profit atau sama aja apa? Laba, keuntungan. Jadi, untuk ketahui untung berarti nanti total pendapatan atau penerimaan dikurangin sama total si biaya, si cost ya. Nah, ini rumusnya udah ada di sini, ada BEP key. Berarti BEP si key quantity. Tahu kan quantity itu apa? Unitnya ya, unit. Nah, nanti ada lagi BEP price harga berapa, ini rumusnya. Udah ada keterangan, ada FC fixed cost. Berarti nanti ini biaya tetap. Fix tetap ya, biaya tetap. Nah, price quantity, terus ada variable cost. Berarti biaya variabel sama average variable cost berarti rata-rata ya. Rata-rata biaya variabel. Gitu, ini ada rumusnya. Di sini nah ada TR yang tadi. TR ada TC sama VC, variable cost. Nah, tadi rumusnya akan kita gunakan dalam menyelesaikan contoh soal. Nah, yuk kita langsung ke contoh soal yang pertama. Ini udah Ibu tulis di sini contoh soalnya. Ini semua Ibu ambil yang di buku ya. Yuk, yang pertama kita bahas dulu. Suatu perusahaan memiliki data pengeluaran biaya. Jadi di sini ada biaya tetap. Biaya tetapnya 250 per unit. Terus ada biaya variabel. Terus jika harga yang dikehendaki 80 per unit, berapa titik impasnya dalam unit atau rupiah? Oke, tulis diketahui apa? Nomor 1, biaya tetap. Berarti kalau biaya tetap fix cost ya. FC, Ibu tulis di sini FC-nya berapa? 250. Oke. Sekarang biaya variabel. Berarti kalau biaya variabel berarti VC ya. Variable cost. Harus familiar ya. Biaya tetap itu fix cost. Berarti biaya variabel cost, biaya cost kan. VC-nya berapa? 30. Nah, kalau udah harga dikehendaki 80. Berarti harga apa? P ya. Price 80. Nah, kalau sudah, apa yang ditanya? Carilah titik impas dalam unit dan rupiah. Nah, berarti 2. Berarti dicari BEP. Jadi titik impas itu BEP ya, atau titik pulang pokok. Jadi titik impas itu sama aja titik pulang pokok. Jangan pusing. Sama aja. Beda kata-katanya doang, bahasanya doang, tapi harus ngerti. Jadi ini BEP unit, kalau unit berarti apa? Q sama BEP
P ya, price. Yuk kita cari, berarti yang pertama BEP Q dulu. Rumus BEP Q ini ya. Berarti VC per P min FC maksudnya, per P min VC. Yuk, berarti FC-nya berapa? Ini ya. 250 per P-nya price-nya 80 dikurang VC 30. Nah, udah tinggal masukkan aja kalau udah ada, gampang kan? Berarti 250 bagi 80 kurang 30 berapa? 50 ya. Nah, 0 coret, 0 coret, 25 bagi 5 hasilnya 5. Nah, dapat BEP bentuk Q ya, atau unit ya. Ingat unit. Nah, gini. Dapat 5. Sekarang satu lagi cari BEP yang bentuk price ya. BEP bentuk price. Nah, untuk price ini kita salin, berarti FC per 1 min pakai per ya. P. Nah, ada 1 ya, 1 dari rumus. Yuk langsung kita cari. FC-nya berapa? 250 dibagi 1 min VC 30 bagi P-nya 80. Nah, terus udah gini, benar. Berarti 250 dibagi 30 bagi 80 berapa? Pakai koma-komaan aja nggak apa-apa ya. Berarti 1 dikurang berapa? 0,375. Nah, terus berarti 250 dikurang 1 dikurang 0,375 berapa? 250. Ayo kalkulator, 1 dikurang 0,375 hasilnya 0,625 ya. Nah, sekarang 250 bagi 0,625 berapa? Hasilnya 400. Nah, selesai. Ini yang BEP price gitu. Jadi nanti disimpulin, simpulannya adalah titik impas dalam unit yaitu 5 dan titik impas dalam rupiah yaitu 400 gitu ya. Ditulis ya, tulis sendiri, ibu cuma lisan aja. Oke, selesai yang nomor 1, contoh 1. Sekarang lanjut kita yang contoh 2. Nah, ini untuk contoh 2 ini ibu ambil di latihan soal buku paket halaman 43. Ada di halaman 43. Jadi kan harusnya latihan soal, tapi langsung ibu jelasin aja karena pasti ada yang nggak ngerti. Makanya ibu masukin di video ibu ini. Biar nanti kalau nanya tinggal dinyimak aja videonya, disimak. Yuk, langsung. Diketahui biaya total yang dikeluarkan oleh perusahaan ditujukan persamaan ya. Singkat C sama dengan 20.000 plus 100 Q. Jadi bentuknya persamaan nih. Si C apa tuh C? Kos ya. Kos. Dan total penerimaan R, penerimaan si revenue ya, 200 Q. Pada tingkat produksi, berapakah terjadi titik pulang pokok? BEP ya. Apakah yang terjadi jika produksi 400 unit? Oke. Jadi pertama kali kita cariin dulu. Berapakah terjadi titik pulang pokok? Nah, titik pulang pokok itu rumusnya adalah di sini ya. Ntar ya, ibu garisin dulu. Rumusnya adalah TR sama dengan TC. Yang rumus pertama ini, ya kan? Nih. TR sama dengan TC. Jadi selalu sama dengan. Jadi kita sama denganin dulu si TR sama TC. Karena kita lihat udah ada belum TR-nya sama TC-nya? Sudah ada, ini maksudnya. Nah, itu TC-nya. Itu TR-nya. Gitu ya. Jadi ini TC. Ini TR. Jadi langsung kita masukin TR-nya tadi berapa? 200 Q. R-nya nggak usah diikutin kan, langsung aja hasilnya. 200 Q kan, TR buat tulis 200 Q. Nah, gitu ya. Sekarang TC. TC berapa? 20.000 plus 100
Ki. Oke, paham ya? Ini rumusnya. Ini dari sini soal 200 Ki sama TC ini 20.000 plus 100 Ki. Kalau udah langsung kita gabungin yang sama-sama Ki. Pindah ruas yuk. Berarti 100 Ki, pindah ruas ke kiri. Ini tetap ya 200 Ki. 100 Ki plus jadi min ya kan? 100 Ki. Nah, 20.000 tetap di bawah, turun. Nggak pindah ruas kan? Nah, sekarang Ki sama Ki digabungin. 200 dikurang 100 berapa? 100 ya. Nah, gitu kan? Sama dengan 20.000. Nah, sekarang Ki sama dengan berapa? 20.000 ya kan? Dibagi ini 100. Nah, dapat jadi berapa? Nolnya ada berapa coret nih? Ini 2 coret. Tinggal 200. Oke. Jadi dapat Q-nya itu 200 unit ya, kan quantity gitu. Nah, jadi pada tingkat produksi berapakah terjadi titik pulang pokok? Pada tingkat 200 unit. Gitu ya. Nanti ditulis ya. Dijabarin di sini di bawah. Nah, kalau udah, apakah yang terjadi jika produksi 400 unit? Nah, ini kira-kira yang terjadi apakah untung, apakah rugi? Berarti kalau misalnya 400 unit, kan tadi titik pulang pokoknya 200. Berarti kalau lebih dari 200, 400 pasti untung dong. Supaya lebih membuktikan, jadi rumusnya begini. Jadi, dicari rumusnya CV, si profit. Rumusnya profit apa? Ini kan, TR dikurang TC. Gitu kan? Nah, kalau udah, sekarang kita cari. TR-nya tadi berapa? 200 ya. 200 Ki dikurang TC. TC-nya berapa? Ini kan 20.000 plus 100 Ki. Nah, gini kan. Nah, kalau udah, ini kita gabungin dulu. Cari dulu. Berarti gimana nih? Ayo. 200 Ki. Nah, ini ada minus. Berarti semua dikali minus. Minus dikali 20.000 berarti minus 20.000 ya. Minus dikali plus minus kan. Minus dikali plus minus juga. 100 Ki. Gitu ya. Paham ya? Jadi kurungnya dibuka. Minus dikali plus 20.000 jadi minus 20.000. Minus dikali plus 100 Ki jadi minus 100 Ki. Udah gak ada kurungnya dong. Kalau udah gak ada kurungnya langsung kita jumlahin. Berarti 200 Ki dikurang 100 Ki. Kenapa yang Ki duluan? Biar gabung dulu. Kan kalau ini 20.000 sama 200 Ki nggak bisa dikurang kan? Kan ini nggak ada Ki-nya. Berarti yang sama-sama Ki dikurang. 200 Ki dikurang 100 Ki. Jadi tinggal 100 Ki gitu kan? Nah, 20.000 ada temennya nggak? Nggak ada lagi kan? Berarti tulis 20.000. Nah, kalau udah begini, apakah yang terjadi jika produksi 400 unit? Nah, ini berarti jadi Ki. Ki-nya kita ganti jadi 400. Nah, dari sini. Berarti ganti jadi 400 Ki-nya. Berarti 100 kali Ki-nya ini. 400. Dari mana 400, Bu? Dari soal. 400 unit. Tergantung soalnya. Kalau misalnya soalnya 500 unit, berarti Ki-nya 500. Kalau 600 unit, berarti Ki-nya 600. Tergantung ya. Minus 20.000. Jadi berapa? 100 dikali 400 berapa? 1 kali 4, 4. 0 ada berapa? Ada 4 ya. Tuh, 2, 3, 4. Nah, 40.000. Dikurang 20.000 ya. 40.000 dikurang 20.000 berapa? Tinggal 20.000. Nah, selesai. Jadi, ini keuntungannya. Jadi, yang terjadi untung Rp 20.000 gitu ya kesimpulannya. Udah selesai untuk contoh 2. Semoga paham ya. Kita masuk ke contoh yang ketiga. Di sini Ibu ambil dari latihan soal juga yang di halaman 43 ya.
Yang nomor 2 ini. Jadi PTA adalah perusahaan yang produksi batako. Nah, dia itu biaya variabelnya 300. Biaya variabel berarti VC ya. Variable cost ya kan. Sedangkan biaya tetap itu fix kan. Berarti FC biaya tetap adalah 600.000. Jika perusahaan bermaksud untuk menjual batako 900 unit, pada unit berapakah terjadi titik impas BEP kan? Dan buatlah fungsi biaya dan pendapatannya. Jadi yang pertama kita cari dulu pada unit berapakah terjadi titik impas BEP si siapa? Pada unit berapakah, berarti cari BEP unit. Unit itu Q kan, quantity. Nah, habis itu cari fungsi biaya, berarti fungsi itu pakai T ya. Total sama aja, total biaya. TC sama total pendapatan, TR, revenue kan. Ini yang kita cari. Nah, yuk pertama-tama cari dulu yang BEP Q-nya. Carinya berarti di sini aja, di samping. BEP Q rumusnya apa? Masih ingat? FC per P min VC ya. Nah, kalau udah langsung kita cari. Tadi FC-nya berapa? Ini kan biaya tetap 600.000. Boleh tulis 600.000. Nah, per P price-nya berapa? Ini kan. Ini kan biaya tetap, lupa. Price-nya mana? Jika perusahaan untuk menjual batako 900 unit, price-nya mana? Nih 900 kan, ini P. Ada RP. 900 min VC-nya berapa? Ini VC. Nah, 300 ya. Nah, ini sama dengan 600.000 per 900 dikurang 300 berapa? 600 ya. Nah, 600.000 dibagi 600 berapa? 02 coret. Nah, tinggal berapa? Tuh 2 1000 ya kan? 6 bagi 6 1. 0 sisa berapa? 1 2 3. Jadi 1000. Jadi dapat BEP unit, titik impasnya ada di 1000 unit gitu ya. Nih. Selesai untuk yang contoh yang pertama nih, soal yang pertama. Sekarang kalau soal yang kedua, buatlah fungsi biaya dan pendapatan. Nah, untuk fungsi biaya rumusnya apa? TC. TC sama dengan FC ditambah VC. Nah, FC-nya mana? Biaya tetapnya. Ini ya, 600.000. Berarti tulis. Jadi TC namanya bentuk persamaan fungsi, berarti tetap fungsi. Jadi enggak nilai gitu ya. Jadi bukan angka doang, nanti ada persamaannya, ada variabelnya. Berarti FC-nya berapa tadi? 600.000 kan? Nah, plus VC-nya. VC kan 300. Nah, VC ini rumusnya itu VC dikali Q. Gini ya. Ini dari rumus yang di buku paket. Jadi 600.000 ditambah AVC itu average. Si average-nya, si variable cost-nya berapa? Ini kan 300. Jadi ini mesti rata-rata ya. Jadi dia sama aja bisa AVC atau VC. Jadi si 300 gini dikali sama Q. Jadi ntar 300 Q. Jadi TC sama dengan 600.000 ditambah 300 Q. Udah selesai. Ini yang fungsi biaya. Nah, bentuknya persamaan atau bentuk fungsi tetap. Sekarang kalau pendapatan. Bagaimana kalau pendapatan? Sama bentuknya. Untuk fungsi juga ya, TR sama dengan
Rumusnya itu TR Q dikali P. Q-nya berarti ditulis lagi, kan nggak tahu Q-nya berapa. P-nya berapa udah dapat di sini. 900 ya. Nah, ya udah. Dibalik Q-nya ke belakang kalau persamaan. Jadi TR sama dengan 900 Q. Nah, selesai. Fungsinya biayanya dapat ini 600.000 plus 300 Q. Nah, fungsi pendapatannya yaitu TR sama dengan 900 Q. Selesai. Paham ya? Kalau sudah paham, langsung kita ke contoh yang keempat yang di bawah nih. Nah, Ibu katasin. Oke. Di sini masuk tentang fungsi konsumsi masyarakat. Jadi di sini ketahuin fungsi konsumsi masyarakat C sama dengan 50 plus 0,6 YD. Nah, YD, ada YD. YD itu pendapatan disposable ya. Jadi tulis di sini pendapatan disposable. Nah, pada tingkat pendapatan nasional sebesar 410, pemerintah menaik pajak 50, namun memberikan subsidi 40. Yuk kita tulis dulu diketahui apa aja. Di sini dia C, tulis ya, 50 plus 0,6 YD. Terus tingkat pendapatan nasional ini Y ya, Y aja. Kalau disposable berarti YD. Kalau pendapatan nasional pendapatan aja Y. Itu 410 gitu. Pemerintah menarik pajak. Pajak itu apa? Yang kemarin rumusnya T ya, tapi ini T besar. T besar boleh, T kecil boleh. T-nya 50. Nah, terus memberikan subsidi. Nah, subsidi ini waktu kemarin kan S ya. Tapi kalau di buku paket itu R, nggak apa-apa ya. Ikutin yang di buku paket aja. R 40 sama aja. Nah, hitung pendapatan disposable. Berarti kalau disposable YD yang ditanya. Gini aja deh yang ditanya. YD ya. Terus yang B jumlah konsumsi. Berarti kalau jumlah konsumsi itu C konsumsi ya. C-nya berapa? C jumlah tabungan. Tabungan itu S. Nah, di sini malah kebalikan. Kalau S kan kemarin subsidi. Kalau di sini tabungan S. Gitu ya. Nah, kalau udah langsung kita cari. Sebentar. Biar enak kelihatannya. Nah, udah. Di samping ini udah Ibu jelasin rumusnya. Ini ada di buku paket. Ibu tulis yang diperlukan aja sama contoh. Jadi YD pendapatan disposable ini rumusnya Y min T plus R. Nah, kalau S tabungan YD min C. Nah, yuk langsung kita cari yang si YD dulu. YD A ya. YD rumusnya Y min T plus R. Y-nya udah dapat ini 410 ya kan, dikurang T-nya berapa? 50 plus R-nya 40. Nah, 410 dikurang 50 tambah 40 berapa hasilnya? Oh iya, yang di buku paket Y min T min, ada min di sini. Nah, minnya diralat ya, diralat salah ngetik, harusnya Y min T plus R ya, bukan min di sini. Nah, oke. Nah, ya biar gampang gini aja, punya utang 50 dibayar 40 berapa? Minus 10 kan? Berarti 410 dikurang 10 ya kan? Atau mau satu-satu boleh, 410 dikurang 50 terus ditambah 40. Sama aja hasilnya jadi 400. Oke, gitu ya. Dapat YD-nya 400. Tuh. Selesai. Sekarang cari yang B. B itu jumlah konsumsi C. Nah, C-nya kan udah dapat kan ini. Ya udah, berarti C sama dengan 50 plus 0,6 YD. Nah, YD-nya udah dapat kan ini. Dia tinggal dimasukin deh. Kita dapat C-nya
50 plus 0,6, jadinya berapa ganti ini? 400. Nah, kalau udah dapet jadi C 50 plus 0,6 dikali 400 berapa? 240 ya. Nah, dapat C sama dengan 50 tambah 240 berapa? 290. Nah, ini namanya jumlah konsumsi. Sekarang yang terakhir cari C-nya. Cari C, apa rumusnya? Jumlah tabungan ini ya, S ya. S sama dengan YD min C. YD-nya berapa? Dapat ini 400 dikurang C-nya ini dapat nih 290. Jadi untuk mencari tabungan berkaitan ya. Cari dulu pendapatan disposable, habis itu dapat baru cari jumlah konsumsi. Nanti baru dikurang deh. 400 dikurang 290 hasilnya 110. Nah, dapat S-nya. Gitu. Gampang ya? Jadi pendapatan disposable adalah 400, jumlah konsumsi 290 dan jumlah tabungan 110. Selesai. Nah, sekarang ada satu contoh soal lagi, yaitu contoh yang 5. Semangat ya. Untuk contoh yang kelima, ini ada di buku paket halaman terakhir 46. Di situ dijelaskan hitunglah pendapatan nasional. Nah, jadi yang ditanya itu pendapatan nasional atau SIY ya. Rumusnya udah ada di sini, Y sama dengan C plus I plus G plus X min M. Apa itu simbolnya? Nah, dari sini semua. C udah ada, ya kan? Nah, I itu apa? Investasi. Sebesar 300. Berarti nanti diketahui C sama dengan 500 plus 0,8 Y, ya kan? Investasinya berapa? I-nya 300. Pengeluaran pemerintah, berarti kalau pengeluaran pemerintah itu G, government ya, pemerintah 250. Nilai ekspor dan impor masing-masing nih, berarti ekspor itu rumusnya X ya, 225 gitu kan bacanya. Nilai ekspor dan impor, berarti ekspor duluan 225 dan impor berarti belakangan. Impor itu M ya, 175. Nah, udah diketahui semua, tinggal dimasukin ke rumus ini. Karena yang ditanya pendapatan nasional, berarti Y. Berarti rumusnya Y sama dengan C. C-nya dimasukin semuanya. Ini ya. 500 plus 0,8 Y gitu kan. C. Nah, plus I. I-nya berapa? 300. Nah, plus G 250 plus X-nya berapa? 225 dikurang M-nya berapa? 175. Tutup. Nah, jadi Y sama dengan, nah, ada variabel Y. Ya udah, nanti digabungin sama Y depan. Nah, kalau angka sama angka, nah ini kan ada kurung. Kita buka kurungnya yuk. 500 plus 0,8 Y, ini nggak ngaruh kan karena masih plus, jadi tetap aja. Nah, plus 300 plus 250. Nah, 225 dikurang 175 berapa? 50 ya. Nah, berarti Y sama dengan 500 tambah 0,8 Y, kan nggak bisa dijumlahin ya, ini nggak ada Y-nya 500, ini ada Y-nya, berarti biarin. Plus, nah ini 300 tambah 250 tambah 50 bisa dijumlahin kan sama-sama angka jadinya. 300 tambah 250 berapa? 550 tambah 50 600 gitu kan. Nah, Y, sekarang Y sama Y digabung, 0,8 Y pindah ruas ke kiri, berarti plus jadi min ya, 0,8 Y. Nah, sama dengan 500 turunin 600 turunin, kan dia nggak pindah ruas ya, cuma turunin doang. Berarti Y ini 1 ya, karena nggak ada angkanya 1. 1 dikurang 0,8 berapa? 0,2 Y, ya kan? 1 kurang 0,8 0,2 Y, tulis lagi. 500 tambah 600 1100 ya. Titik ya. Berarti Y sama dengan, bagi deh, 1100 dibagi 0,2, pindah ruas jadi dibagi ya, 0,2. Jadi dapat berapa?
5.500. Nah, selesai. Jadi pendapatan nasional sebesar berapa? Rp 5.500. Gitu deh, selesai. Sampai di sini materi kita semuanya sudah selesai dan tidak ada juga latihan soal, sudah dibahas semua. Semoga paham ya. Sampai jumpa lagi. Sehat-sehat selalu.